Kusta. Kalau dengar kata ini, apa sih yang kepikiran? Pasti sesuatu yang kuno ya, kayak dari buku sejarah gitu. Tapi ternyata kenyataannya jauh banget dari itu. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal lihat gimana kusta itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi tantangan kesehatan yang serius banget buat Indonesia, bahkan sampai hari ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba deh kita lupain dulu semua yang kita kira kita tahu soal kusta. Soalnya kalau kita lihat datanya langsung, wah siap-siap kaget. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan ini penting banget, karena langsung ngasih tahu kita kalau kusta itu bukan cuma soal sakit fisik. Ini masalah yang rumit banget, nyambungnya kemana-mana. Sosial, ekonomi, budaya, bahkan sampai ke ketahanan nasional. Kok bisa? Ya karena penyakit ini tuh sering banget datang paketan sama stigma. Stigma yang bikin penderitanya diisolasi dan dijauhin. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas kenapa kusta masih ada. Apa itu kusta? Gimana kondisinya di Indonesia? Siapa aja yang paling kena dampaknya? Dan yang paling penting, gimana cara kita ngelawannya? Langsung aja kita mulai ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Kenapa sih penyakit yang udah ada dari zaman dulu ini kok kayaknya bandel banget, nggak mau hilang-hilang, padahal dunia kedokteran udah maju banget? Disinilah letak anehnya atau paradoksnya. Lihat deh, di tahun 2000 Indonesia itu secara nasional udah berhasil mencapai status eliminasi. Keren banget kan? Harusnya udah selesai dong. Tunggu dulu. Kenyataannya hari ini kita masih nemuin belasan ribu kasus baru setiap tahunnya. Belasan ribu? Ini bukti nyata kalau perjuangan kita masih panjang banget. Oke, biar ngerti kenapa kusta ini bandel banget, kita perlu kenalan dulu sama musuhnya. Sebenarnya kusta itu apa sih dan gimana cara dia nyebar? Gampangnya gini, kusta itu penyakit infeksi karena bakteri. Tapi yang bikin bakteri ini bahaya banget, dia itu nggak cuma nyerang kulit loh. Target utamanya itu sistem saraf tepi kita. Nah, ini dia yang bisa menyebabkan kecacatan permanen kalau nggak cepet-cepet ditangani. Serang kan? Cara nularnya kelihatannya simple ya, lewat percikan napas. Tapi, coba lihat langkah ketiga. Masa inkubasinya bisa sampai 10 tahun. Gila kan? Inilah yang bikin penyakit ini susah banget dilacak. Bayangin, orang bisa kena hari ini, tapi gejalanya baru muncul bertahun-tahun lagi. Oke, sekarang kita zoom in ke negara kita, Indonesia. Gambaran kusta di sini tuh nggak rata loh. Beda banget dari satu daerah ke daerah lain. 16.826. Coba deh, kita berhenti sejenak di angka ini. Ini bukan cuma angka di atas kertas. Ini adalah jumlah orang, jumlah kasus kusta baru yang ditemuin di Indonesia cuma dalam setahun, di tahun 2016. Bayangin, ada lebih dari 16.000 kehidupan yang berubah drastis. Skalanya itu masih masif banget. Nah, peta ini nunjukin dengan jelas banget apa yang tadi saya bilang soal kisah dua wilayah. Lihat deh, beda banget kan? Wilayah barat warnanya kuning, artinya kasusnya rendah. Tapi lihat Indonesia bagian timur, warnanya merah pekat. Ini artinya apa? Artinya, masalah kusta di Indonesia itu sangat terpusat di beberapa daerah. Dan daerah-daerah inilah yang butuh perhatian ekstra dari kita semua. Jadi, kusta itu ada dua tipe utama. Ada yang namanya Pauci basiler atau PB. Ini yang bakterinya sedikit dan nggak begitu menular. Tapi, ada juga multibasiler atau MB. Nah, ini yang bakterinya banyak dan bisa menular kalau nggak diobati. Masalahnya di Indonesia, lihat deh angkanya, 83%. Mayoritas kasus di sini tuh tipe MB yang menular. Jelas ini bikin kerjaan buat mutus rantai penularan jadi berkali-kali lipat lebih susah. Oke, kita udah lihat petanya. Sekarang kita lihat wajahnya. Di balik angka dan peta itu, ada manusia. Pertanyaannya, siapa sih yang paling sering menanggung beban penyakit ini? Grafik ini, jujur, bikin miris. Ada dua hal yang menonjol banget. Pertama, puncaknya itu di usia 20-30 tahun. Usia-usia paling produktif. Tapi yang bikin lebih kaget lagi, lihat ini. 11% kasus baru itu anak-anak. Anak-anak loh. Ini artinya apa? Penularan masih terus terjadi di sekitar kita, di komunitas kita. Selain umur, ternyata ada juga perbedaan gender yang cukup jelas. Kasus pada laki-laki itu jumlahnya hampir 2 kali lipat dibanding perempuan. Kenapa bisa begitu? Alasannya bisa macam-macam, kompleks, bisa jadi karena faktor pekerjaan, lingkungan, atau sosial. Nah, ini rangkumannya. Ada anak-anak, ada orang dewasa produktif, tapi ada satu angka lagi yang harus kita perhatiin baik-baik. 9%. 9% pasien baru itu ditemuin pas mereka udah cacat tingkat 2. Artinya apa? Artinya udah terlambat, kerusakan saraf yang parah dan permanen udah terjadi. Ini nunjukin betapa penting, betapa krusialnya menemukan kasus sedini mungkin. Oke,
Kita udah lihat masalahnya, skalanya, dan siapa yang terdampak. Sekarang, kita beralih ke bagian yang lebih penuh harapan. Solusinya. Jadi, apa sih rencananya buat memberantas kusta sampai ke akar-akarnya? Untungnya kita nggak berjuang sendirian. Perang melawan kusta ini adalah gerakan global. Dan Indonesia jadi bagian penting dari gerakan itu, dengan panduan strategi yang jelas banget dari WHO. Inti strateginya itu keren banget. 3 target 0. Ambisius banget. Coba deh kita lihat satu-satu. Target pertama, 0 anak-anak yang kena cacat. Target kedua, menurunkan tingkat kecacatan sampai hampir 0. Dan yang ketiga, ini penting banget, 0 negara yang punya hukum diskriminatif soal kusta. Jadi ini bukan cuma soal nyembuhin penyakit, ini soal ngembaliin martabat manusia. Terus gimana caranya mencapai target 0 yang gede banget itu? Ada pilar-pilar utamanya. Intinya, kita harus aktif nyari kasus, jangan cuma nunggu orang datang. Terus temukan sedini mungkin, biar nggak sampai cacat. Dan yang nggak kalah penting, kita harus sama-sama memutus rantai penularan dan melawan stigmanya, biar mereka bisa diterima lagi di masyarakat. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Rencananya ada, jelas. Obatnya juga ada, dan efektif banget. Terus, apalagi penghalang terakhirnya? Apa yang bikin Indonesia belum bebas kusta? Jawabannya mungkin bukan lagi di laboratorium atau di rumah sakit. Mungkin penghalang terbesarnya ada di dalam masyarakat kita sendiri, di dalam pikiran kita, yaitu stigma dan kurangnya kepedulian. Dan itu adalah tantangan yang cuma bisa kita menangkan kalau kita hadapi bareng-bareng.